cerita yang terjadi di zaman Nabi Allah Yakub. Nabi Yakub ini sayangnya kepada Nabi Yusuf melebihi dengan sayangnya yang lain. Sehingga saudara-saudara yang lain itu merasa cemburu dengan Nabi Yusuf. Nah, kejadian inilah merupakan pelajaran untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Jangan kita ini menampakkan rasa sayangnya di mata anak-anak kita yang lain melebihi pandangannya. Semua kita sayang sama anak. Bagaimana itu anak supaya jangan cemburu. Itu loh. Ini kan kadang begitu, yang satu kita angkat, yang satu kita jelek-jelekin, yang satu kita injak, kita jatuhin. Nggak boleh begitu. Mau senang mau kagak itu urusan kita pribadi. Tapi jangan ditampakkan itu. Itu akibatnya fatal. Mereka ada punya rasa dendam. Kalau kita menerapkan bukan keadilan terhadap anak kita. Contoh, kita bagian saja. Umpama ada hak waris, gitu. Bagaimana cara hak waris ini supaya memang pertama jangan keluar dulu dari real agama, syariat agama, supaya kita tidak berlawanan dengan syariat agama. Sebab kalau kita melawan dengan syariat agama, nanti gak jadi barokah. Gak barokah. Gitu, apaan? Buat apa hidup kalau gak barokah? Kan gitu. Sampai-sampai kata Nabi, siapa orang yang menjual sebidang tanah, kemudian tidak dibelikan lagi sesuai apa yang dia jual, katanya, maka gak ada barokahnya. Nah, untuk menciptakan keberkahan, berikan hak-haknya pada yang berhak menerima. 1, 2, bahasanya gitu. Laki 2, perempuan 1. Itu menurut hakul waris. Sekarang bagaimana kalau makan kita di antara saudara punya musyawarah, punya perasaan, kadang gini aja dah. Kita memang ditinggalkan oleh orang tua kita ini, ya. Kita bagi rata bagaimana? Kalau menurut kesepakatan, nggak apa-apa, ridho jadinya. Bahkan kata Nabi, ada satu hadis pernah saya baca, andaikan Allah memperbolehkan seorang perempuan itu bagiannya lebih banyak, aku akan perintahkan perempuan lebih banyak bagiannya daripada laki-laki. Kenapa? Sebab menurut tanggung jawab masalah agama, memang itu berada di pundak laki-laki. Tapi tanggung jawab dalam kependidikan itu perempuan lebih berat. Sehingga kata Nabi itu madrasatul ula, pendidikan pertama adalah sang istri. Kita berangkat dari pagi kerja pulang, semua dikelarin sama istri kita. Coba sekarang kita balik. Kita ngurusin anak dari pagi, bini kita yang kerja, coba. Hah? Gak bakal sanggup. Kita jangankan seharian, ya nggak, 2 jam nggak. Ya kan gitu. 2 jam dah kita ngerawanatin tuh anak. Karena tuh anak ileran, nangis melulu, kan gue rewel. Coba sanggup mau kita? Ya, mendingan dia rumah sehat. Ini kagak, nangis mulu, kan gitu rewel. Apalagi jadi nggak punya duit. Itu saudara, itu kadang-kadang itu ya dengan perbuatan semacam kita nggak sanggup. Tapi istri kita sanggup. Nah, sanggup dia, memang beban tanggung jawab. Sehingga katanya, andaikan Allah perbolehkan bagian hak waris itu, ya lebih banyak perempuan, aku akan berikan. Tapi agama tidak memperbolehkan. Kalau kata Allah, waliz zakari mislu hadzil unsayain. Buat laki-laki itu ya separuh daripada bagian perempuan. Maksudnya laki 2, perempuan 1. Ya. Nah, sekarang berlaku adil. Adil mana anak kita? Supaya nanti anak-anak tidak ada menanamkan kecurigaan dan tidak ada dendam kusumat di antara mereka. Mungkin ada kita, dia belum berani. Buktinya, Nabi Yusuf kan kenapa? Ya, kenapa dimasukkan ke dalam sumur? Kan gitu Nabi Yusuf. Teman-temannya ini bukan teman, abang-abangnya bilang, Bapak tuh kelihatannya begitu ya. Kok Yusuf itu lebih diperhatikan dari kita? Ya, akhirnya satu saat musyawarah nih. Ajak main yuk Yusuf yuk. Kita kerjain, itu bahasa gampang gitu. Mbak, besok Pak saya ajak main Mbak Yusuf. Jangan, kata bapaknya nih. Aku takut tadi makan serigala. Enggak, saya jagain, tenang aja Mbak. Tuh, ya kan? Akhirnya instingnya masuk main. Inspirasi dari ucapan tadi itu.
Mana kita kerjain nih? Jadi orang tua kita takut nih jangan sampai Yusuf main sama kita, takut dimakan Sri. Kita jangan bunuh dia, jangan lepasin. Kadang masukkan ke dalam sumur, kita bohongin bapak kita. Baju Abi Yusuf kita copotin.